Oke, kali ini kita akan belajar materi pertama di modul 1, yaitu tentang pengenalan kelas dan objek. Nah, mungkin sebelumnya di praktikum algoritma dan pemrograman, teman-teman sudah belajar ya mengenai apa itu kelas, dan mungkin teman-teman juga sudah familiar nih tentang pembuatan kelas itu sendiri. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam mengenai apa itu kelas dan objek itu sendiri. Nah, di sini kelas itu adalah sebuah blueprint atau cetakan yang dapat digunakan untuk membuat suatu objek di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ya tentang objek itu apa, saya mau mengingatkan kembali bagaimana cara menulis sebuah kelas gitu kan ya. Gimana cara untuk menulis sebuah kelas itu kan kita tulis aja ya di sini kelas, kemudian kita tulis nama kelasnya itu apa. Misal di sini mahasiswa, berarti kelas mahasiswa kurung kurawal gitu kan. Nah, dalam kelas sendiri itu kan ada isinya. Nah, nanti isinya ini itu bisa kita isi dengan pembentukan objek tadi gitu. Jadi, objek sendiri itu dapat ditulis di dalam sebuah kelas. Oke. Jadi, di sini yang harus kita pahami, objek itu adalah bagian dari sebuah kelas karena objek itu dibentuk dari atau di dalam sebuah kelas itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu adalah objek. Nah, apa sih itu objek gitu kan ya? Nah, objek itu adalah hasil dari instansiasi atau bentukan dari sebuah kelas. Gitu. Jadi, dalam sebuah kelas tadi ya, dalam sebuah kelas ini itu kita dapat isi dengan beberapa objek di dalamnya. Bisa berisi banyak sekali objek dalam suatu kelas gitu. Nah, sebelum masuk ke struktur pembentukan objeknya sendiri ya, saya mau menjelaskan lagi objek itu apa gitu kan. Jadi semisal di sini ya, kita punya kelas 2D. Sekarang teman-teman bayangin aja, saya ini sedang membahas mengenai kelas kalian, itu kelas 2D. Ya. Nah, dalam kelas kalian, kelas 2D itu kan pasti terdapat banyak sekali mahasiswa kan. Ada mahasiswa NIM sekian, NIM berapa ya? Misal NIM 1 sampai NIM 30, misal seperti itu. Jadi kan ada banyak mahasiswa dalam kelas 2D tersebut, ya kan? Nah, mahasiswa ini, masing-masing mahasiswa itu dapat kita istilahkan dengan objek gitu. Jadi objek ini kan sebagai mahasiswa. Nah, ada banyak mahasiswa dalam suatu kelas 2D tadi. Jadi dalam kelas 2D ini terdapat banyak sekali mahasiswa atau terdapat banyak sekali objek. Seperti itu. Nah, sebenarnya dalam kelas 2D itu kan tadi kan mempunyai banyak sekali objek ya. Nah, tapi di sini objek itu memiliki suatu atribut yang sama gitu kan. Jadi semisal mahasiswa 1, dia kan pasti punya atribut nama atau variabel lah istilahnya ya, atribut atau variabel nama. Gitu kan? Jadi mahasiswa 1 ini dia punya nama kan? Pasti. Lalu mahasiswa 1 juga punya nih berapa, IPK-nya juga berapa, umurnya juga pasti punya umur gitu kan. Nah, sama dengan halnya mahasiswa 2 atau objek mahasiswa 2 ini. Mahasiswa 2 ini dia juga punya nama, dia juga punya NIM, punya IPK, dan punya umur. Jadi istilahnya atribut atau variabel-variabelnya itu sama semua gitu kan. Ada nama, NIM, IPK, dan umur. Jadi semisal kita buat lagi objek mahasiswa yang ketiga, jadi langsung kita tulis aja seperti ini. Nah, berarti istilahnya ini punya mahasiswa 1, objek yang kedua ini punya mahasiswa 2, dan objek yang ketiga itu data punya mahasiswa 3. Gitu. Jadi setiap mahasiswa atau setiap objek itu memiliki datanya atau atributnya masing-masing. Dia punya nama masing-masing, punya NIM masing-masing, punya IPK masing-masing. Seperti itu.
Nah, misal kita ingin menambahkan isi, ya kan, dari variabel-variabel ini. Gitu. Jadi, misal di sini, mahasiswa 1 dot nama sama dengan Audika. Jadi di sini artinya nama dari mahasiswa 1 itu Audika gitu. Kemudian NIM dari mahasiswa 1 misal 18.063 11.099 kan. Nah, ini NIM dari mahasiswa 1 seperti itu. Kemudian mahasiswa 1 lagi kita isi IPK-nya. Misal IPK-nya 3,93. Nah, berarti ini IPK dari mahasiswa 1. Seperti itu kan. Oh, ini nggak usah pakai ini. Karena kalau yang pakai tanda petik itu kan string gitu ya. Kemudian kita isi lagi value dari mahasiswa 1 yang umur. Nah, misal seperti ini. Jadi ini adalah data atau atribut milik dari mahasiswa 1. Tuh, jadi mahasiswa 1 ini namanya Audika, NIM-nya sekian, IPK-nya sekian, dan umurnya juga sekian. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengisi variabel atau atribut dari mahasiswa 2 juga, itu tinggal kita isi di sini. Ini punyanya mahasiswa 2 ya. Seperti ini. Misal namanya Iqbal. Ini-nya 100. IPK-nya 3,90 dan umurnya 22 tahun. Nah, gini aja cara untuk mengisikan data dari masing-masing objek mahasiswa yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, tanpa kalian sadari, bagaimana cara menulis objek, gitu kan? Nah, cara untuk menuliskan objek sendiri itu seperti ini. Jadi yang pertama, kita masukkan kelasnya dulu. Kelasnya tadi apa? Kelas 2D kan? Kelas 2D dengan objeknya yaitu mahasiswa 1. Dimana berarti mahasiswa 1 ini itu berada pada kelas 2D. Gitu. Nah, kemudian kita tuliskan new 2D. Berarti ini kayak sudah istilahnya proses inisialisasi untuk membuat suatu objek. Ada kata new-nya ini, kata kuncinya. Seperti itu. Oke, misal kita di sini cuma mau pakai 2 mahasiswa aja, bisa. Nah, kemudian jangan lupa kita tuliskan ya, kita print untuk mengetahui outputnya nanti biar keluar gitu kan. Nah, kemudian kita tulis aja di sini. Misal kita mau menuliskan atau memunculkan data dari mahasiswa 1. Jadi di sini kita tulis mahasiswa 1 nama kan. Sudah, gini aja. Nanti akan keluar namanya siapa. Sama juga untuk data yang lain, tinggal kita ganti aja di sininya NIM, PK, dan umur. Seperti ini. Nah, nanti kalau kita run hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi dia akan menampilkan isi atau data dari mahasiswa 1, di mana mahasiswa 1 kan namanya Audika, NIM-nya sekian gitu kan. Nah, oke, setelah kita mengetahui ya cara untuk menampilkan isi dari masing-masing data tiap objek atau tiap mahasiswa tadi, ini sekarang coba saya mau mempercantik aja gitu ya. Kita kasih nama, kemudian di sini kita kasih NIM, terus kita run lagi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini gitu.
Sama juga kalau misal kita mau nampilin data dari mahasiswa 2. Sama aja sebenarnya, tinggal kita ubah aja objek yang kita panggil gitu kan. Ini kita ganti mahasiswa 2. Nah, kita run. Nah, maka nanti hasilnya kan seperti ini. Nah, mungkin untuk penjelasan dari kelas dan objek sendiri itu seperti itu ya teman-teman. Jadi, objek itu dia dibuat di dalam sebuah kelas. Dan pasti objek itu dia punya kelasnya masing-masing. Jadi, semisal kalian mau buat kelasnya itu buah. Nah, bisa aja objek yang kalian buat itu kayak semisal objek mangga, apel gitu. Jadi semisal kita di sini buat kelasnya itu buah gitu kan. Terus di sini kalian mau buat objeknya itu apa ya kira-kira? Nah, objek yang bisa kalian buat itu bisa aja mangga, apel, nanas, dan yang lain sebagainya gitu. Nah, atribut yang bisa kalian gunakan ini ya, atau variabel yang bisa kalian gunakan itu harus sama gitu kan. Jadi istilahnya semua objek itu punya variabel yang sama. Jadi semisal atributnya itu ada nama buahnya apa gitu kan. Terus apalagi warnanya apa. Nah, jadi masing-masing buah kan pasti punya warna tuh. Nah, warnanya apa? Terus rasanya gimana? Gitu kan? Apalagi ya setelah itu? Bentuknya seperti apa? Jadi kan pasti setiap buah itu punya masing-masing identitasnya gitu kan, atau atributnya. Nah, nanti teman-teman bisa masukin ini untuk tiap objek kalian. Jadi misalkan mangga, namanya siapa? Mangga. Warnanya apa mangga ini? Hijau buahnya. Lalu rasanya gimana? Manis gitu kan. Jadi nanti masing-masing objek ini itu bisa mengisi masing-masing atribut ini. Jadi harus sama gitu. Oke, mungkin cukup sekian materi untuk kelas dan objek. Untuk materi selanjutnya bisa cek di video selanjutnya.